warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang strategi mengatasi ancaman ideologi dan politik. Ideologi dan politik tidak dapat dipisahkan dari unsur pembentukan suatu negara. Sebagai negara berkembang, Indonesia juga memiliki strategi menghadapi ancaman di bidang ideologi dan di bidang politik untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan demokrasi. Bagaimanakah strategi bangsa Indonesia menghadapi ancaman ideologi dan politik tersebut? Untuk mencapai ketahanan di bidang ideologi, masyarakat harus ikut serta dan andil dengan cara menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara, serta pengamalan Pancasila secara subjektif dan objektif. Strategi Indonesia menghadapi ancaman di bidang ideologi. Yang pertama, ideologi sebagai pemersatu sekaligus perekat bangsa harus ditanamkan dalam pendidikan seluruh warga negara Indonesia melalui pembelajaran PPKN yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan nilai-nilai moral kebangsaan bagi para generasi muda. Yang kedua, ideologi harus dijadikan tombak bangsa dalam menghadapi unsur yang masuk dari luar. Yang ketiga, ideologi harus diaktualisasikan kepada seluruh bidang kenegaraan. Yang keempat, ideologi Indonesia haruslah mengarah pada arah yang dinamis dan aktual. Yang kelima, dengan menerapkan ideologi, maka rakyat percaya akan keanekaragaman dalam menjalankan hidup berbangsa dan bernegara. Yang keenam, pemerintah harus mengedepankan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia di atas kepentingan sendiri. Yang ketujuh, pentingnya ideologi Pancasila disosialisasikan kepada masyarakat sebagai bentuk menghadapi ancaman di bidang ideologi dan politik. Pentingnya ideologi Pancasila disosialisasikan kepada semua warga negara tanpa terkecuali. Tidak hanya siswa atau orang berpendidikan saja yang harus tahu mengenai pentingnya ideologi, tapi semua warga negara bahkan yang tidak merasakan pendidikan pun harus paham fungsi ideologi tersebut. Yang kedelapan, menumbuhkan pemikiran serta sikap positif sebagai warga negara. Hal ini dapat meningkatkan motivasi untuk mewujudkan segenap cita-cita bangsa Indonesia dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Ancaman ideologi tidak dapat dipisahkan dengan politik karena keduanya saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Untuk menghadapi ancaman politik, Indonesia menerapkan strategi yang berbeda berdasarkan dari mana asal ancaman tersebut. Ancaman politik di Indonesia datang dari dalam dan luar negeri. Strategi Indonesia menghadapi ancaman di bidang politik dari dalam negeri. Yang pertama, sistem pemerintahan tidak boleh bersifat absolut, melainkan harus berpegang teguh pada kedaulatan rakyat yang berdasarkan hukum. Yang kedua, dalam berpolitik tentunya akan terjadi silang pendapat. Untuk menyikapi perbedaan pendapat tersebut, tidak boleh menjurus ke arah konflik. Yang ketiga, pemerintah dan pemimpin harus mampu mengakomodasikan aspirasi hidup yang muncul dari masyarakat. Yang keempat, terjalinnya komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, antara golongan dengan kelompok kepentingan yang disertai dengan timbal balik positif untuk mewujudkan tujuan bangsa. Selain itu, ada pun beberapa strategi Indonesia dalam menghadapi ancaman politik luar negeri, yaitu yang pertama, politik luar negeri berkembang hanya berdasarkan skala prioritas dalam rangka memperkuat hubungan internasional dan persahabatan antar negara agar terjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Yang kedua, menjaga perdamaian dunia dengan cara mengikuti gerakan non-blok. Dan yang ketiga, meningkatkan citra positif negara Indonesia di mata internasional melalui serangkaian acara, event, dan pertemuan internasional. Itulah berbagai strategi Indonesia menghadapi ancaman di bidang ideologi dan politik, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pada dasarnya, sebagai warga negara, kita diharuskan untuk ikut serta dalam menjaga keutuhan negara, Kesatuan Republik Indonesia dengan cara turut serta menghadapi segala ancaman yang ada, termasuk ancaman ideologi dan politik.